wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Wa fi ayatin ukhra wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena dengan berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa istiqomah. Sebagai orang beriman diberikan kemudahan-kemudahan, antara lain adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat zuhur berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, di hari ini kita baru saja berada di hari yang kedua di tahun 1445 Hijriah. Jika kita melihat ke belakang tentang hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu pada intinya adalah dalam rangka menyelamatkan akidah. Sekali lagi, inti dari hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah dalam rangka menyelamatkan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu sangat sulitnya medan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah karena bercokolnya seorang diktator saat itu yang bernama Abu Jahal. Jika kita melihat sejarah-sejarah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka setiap masa, setiap episode itu pasti ada yang namanya pertarungan antara yang hak dan yang batil. Jika di zaman Nabi Musa, maka muncul yang namanya Fir'aun, atau adanya Fir'aun, maka dimunculkanlah oleh Allah yang namanya Nabi Musa. Kemudian para jemaah sekalian, ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dibangkitkan oleh Allah adalah dalam rangka menyelamatkan Baitullah Ka'bah yang saat itu dikuasai oleh Abu Jahal. Karena itu para jemaah sekalian, dari peristiwa hijrah itulah maka kita bisa ambil beberapa pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa hijrah pada intinya yang pertama adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan akidah kita. Artinya para jemaah sekalian, jika kita berdomisili di suatu tempat, sementara tempat yang kita tinggali, kampung yang kita ada di situ, mengancam akidah kita, maka kita wajib berpindah para jemaah sekalian. Wajib hijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu adalah di Mekah, di dekat Ka'bah.
tapi Rasulullah meninggalkannya. Karena apa? Meninggalkan dalam arti bukan meninggalkan selamanya, tapi untuk menyusun strategi bagaimana supaya bisa Ka'bah itu dikuasai oleh orang Islam. Singkat cerita, Rasulullah pergi ke Madinah dan selama berdakwah di kota Makkah 13 tahun para jamaah sekalian, hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. 13 tahun. Tapi kalau kita melihat ke belakang lebih luar biasa lagi, Nabi Nuh itu usianya 950 tahun, berdakwahnya 500 tahun. Dan itu juga hanya mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Jika dikaitkan, ada apa dengan angka 80 di situ para jemaah sekalian? Baik. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, hijrah bermakna bahwa kita harus merubah diri dari perbuatan maksiat menjadi orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kalau kita ambil pelajaran di rumah sakit ini, ada yang namanya pasien, ada yang namanya dokter, ada yang namanya tenaga yang lain. Bagi kita atau bagi siapa saja yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seorang hamba yang mungkin selama ini masih biasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan yang namanya sakit. Artinya ketika sakit itu bisa untuk alat merenung, kemudian berjanji dalam dirinya, ya Allah, jika Engkau menyembuhkan aku, maka aku akan menjadi lebih baik. Insya Allah dengan janji yang demikian, Allah akan mempercepat kesembuhan. Sebab mohon maaf, jika seseorang itu diberi sehat, namun dengan sehatnya itu dia ahli maksiat para jemaah sekalian, maka sebenarnya orang seperti ini lebih baik diberi sakit. Sebab ketika sakit akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merasakan bagaimana nikmatnya ketika sehat. Oleh karena itu ketika seseorang itu sakit, maka berjanjilah kepada Allah, ya Allah, jika Engkau sembuhkan aku, maka aku akan berhijrah. Yang mana mungkin sakit ini adalah teguran dari Engkau, ya Allah. Itu berhijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat para jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, hijrah dalam arti apa? Merubah diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan ayatnya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah dalam diri manusia itu ada satu paket yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi sukses dunia dan akhirat. Ada 3 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Yang saya baca di awal tadi. Surat At-Taubah, surat yang nomor 9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri fisik mereka, a'dhamu darajatan indallah, yang demikian adalah derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang pasti menang, pasti sukses. Jadi 3 ini gak bisa dipisahkan para jamaah sekalian. Pakai uang, iman, hijrah, jihad. Sebab kalau kita ambil contoh para jamaah sekalian, umpama orang itu hanya berhijrah,
dan berjihad bersungguh-sungguh. Jihad di sini tidak selamanya berarti perang para jemaah sekalian. Umpama seseorang itu dari kampung menuju kota, mereka berhijrah dan bersungguh-sungguh, secara dunianya pasti sukses. Makanya rata-rata orang pendatang itu sukses karena mulai awal sudah diniatkan hijrah dan bersungguh-sungguh. Akan tetapi jika dihilangkan salah satu, imannya tidak ada, naudzubillah, berarti di hadapan Allah sudah gagal. Karena manusia itu ada harganya di hadapan Allah ketika mempunyai iman. Umpama kita hilangkan yang lain, orang itu punya iman tapi tidak berhijrah, artinya apa? Tidak ada upaya lebih baik, tidak ada upaya untuk menghindar dari sebuah kondisi yang buruk, maka kurang di sana. Karena kondisi yang mempengaruhi kita itu, jika itu buruk harus kita hindari. Kemudian para jemaah sekalian, jika kita hilangkan jihadnya, kita hilangkan sungguh-sungguhnya, ini juga jadi masalah. Orang punya iman lalu hijrah, mungkin pindah tempat, tapi tidak bersungguh-sungguh. Nah, otomatis apa? Menjadi melemah, menjadi tidak berkualitas para jemaah sekalian. Sehingga mungkin ada orang dari kampung menuju kota, tapi di kota tidak bersungguh-sungguh. Ya sama saja, buat apa pindah tempat jika tidak bersungguh-sungguh? Artinya apa? Dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita dasari dengan keimanan yang kuat, harus kita niatkan lebih baik dan lebih baik, dan harus ada kesungguhan. Kalau dalam bahasa Arab apa? Jihad bil nafs, memerangi hawa nafsu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah mari, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita, mari kita berhijrah dalam arti tetap menjaga keimanan kita, menjadi orang yang punya kesungguhan untuk lebih baik dan bersungguh-sungguh dalam menjaga semua itu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah, dan di akhir hayat kita diposisikan oleh Allah sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.